Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Farudin. Saya akan mempresentasikan isu sosial dan etika dalam sistem informasi sebagai pengganti UAS, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Baik. Pengertian sosial dan etika sistem informasi manajemen. Sosial merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun sulit bagi kita untuk mengartikan dan mencari definisinya yang universal. Secara umum, definisi sosial diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pada dasarnya, sosial juga menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem untuk membantu perusahaan dalam mengelola, menyimpan, mengambil, dan menganalisis informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Dimensi moral di era informasi. Ada 5 dimensi moral dalam informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban, yaitu bagaimana hak-hak yang dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkungan kehidupan digital seperti sekarang ini. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian, yaitu bagaimana pengendalian sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan informasi. Yang keempat, kualitas sistem, yaitu standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Dan yang terakhir, kualitas hidup, yaitu nilai-nilai yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi. Slide berikutnya, prinsip-prinsip utama etika. Prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan. Jika sebuah tindakan baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Slide berikutnya, kode etik profesi. Merupakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Saksi pelanggaran kode etik ada 2. Yang pertama, sanksi moral. Sanksi moral berupa keputusan dan dari pembina kepegawaian atau yang ditunjuk yang menetapkan pegawai yang bersangkutan bersalah dan jenis etika yang melanggar. Yang kedua, saksi dikeluarkan dari organisasi. Dari organisasi merujuk pada tindakan disiplin atau hukuman yang diambil terhadap anggota organisasi yang melanggar aturan, norma atau etika yang berlaku di dalamnya. Tujuan kode etik profesi ada 5. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dimensi moral dalam sistem informasi. Hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi, dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dalam hal ini, diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi. Kepemilikan hak dan kewajiban, yaitu bagaimana hak-hak individu dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkungan kehidupan digital seperti sekarang ini. Penerapan SIM ada 5.
ada A sampai F. Sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan diterapkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. SIM digunakan dalam pengumpulan data baik internal maupun eksternal yang terkait dengan lembaga pendidikan atau jumlah sekolah, jumlah siswa suatu sekolah dan sebagainya. D. SIM digunakan dalam penyimpanan data berhubungan dengan lembaga dan manajemen pendidikan. SIM digunakan untuk mengelola terkait pada lembaga manajemen pendidikan sesuai dengan data yang terkumpul dan disimpan oleh lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir, SIM digunakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut bidang pendidikan. Terima kasih.